Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Engkau, bukan kami Tuhan. Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segalanya. Raja di atas segala. Raja di atas segala. Raja. Tanggalkan semua hal yang merintangi kami untuk menyembah-Mu malam hari ini. Kami tanggalkan keegoisan kami. Kami tanggalkan semua masalah kami. Kami tanggalkan semua cara-cara kami Tuhan. Kami tanggalkan semuanya hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk mencari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus berbicara dalam tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini saya akan seperti yang sudah di WA oleh Bu Esther. Ada satu tema dengan judul menyembah dengan kerelaan hati. Kenapa saya berdoa dan saya mendapatkan hal ini? Karena banyak sebenarnya penyembahan kita itu penyembahan yang dipaksakan, terkadang. Ya, entah itu menyembah karena aku butuh jawaban dari Tuhan. Katanya hamba Tuhan bilang kalau menyembah, di dalam penyembahan ada kuasa Tuhan. Ada. Dan Tuhan juga enggak merintangi orang yang seperti itu. Karena dia datang mencari Tuhan. Ada yang menyembah karena hal-hal yang lain. Atau bahkan yang lebih parah. Kita menyembah karena jadwal yang sudah diberikan kepada kita. Itu parah. Kita menyembah karena memang waktunya jadwalnya kita untuk bertugas. Saya pernah mendapat teguran keras dari Tuhan. Menyembah karena jadwal. Karena penyembahan itu selalu didasarkan oleh hubungan. Ya. Kalau kita buka di Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulut saat masuk ke gedung gereja, kalau ada lagu yang sudah hafal, ini terjadi. Kadang mulut kita itu sudah ngomong duluan, tapi hati kita belum. Ya, terjadi loh. Kita bisa nyanyi, tapi hati kita enggak. Mari kita belajar bahwa biarkan hati kita yang menyembah. Ya, biarkan hati. Ya. Ada satu kebenaran yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan bahwa saat mungkin worship leader menaikkan satu pujian, ya, menaikkan satu lagu pujian atau nyanyian, mungkin kita duduk dulu. Renungkan kata per kata.
resapi kata per kata. Saat kita sudah tahu, kita udah ngerti dengan hati kita. Bukan dengan pikiran kita ya. Kita udah ngerti dengan hati kita. Baru kita menyembah. Dan penyembahan yang seperti itu yang sebenarnya, penyembahan yang keluar dari hati, itu sebenarnya yang dicari oleh Tuhan. Tuhan suka seperti itu. Karena memang Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka menyembah itu karena perintah yang dihafalkan aja. Tidak dengan rela hati mereka menyembah. Hatinya tidak bebas menyembah Tuhan. Ya. Dan kalau kita membayangkan kita menjadi Tuhan, ya coba kita berandai-andai kita menjadi Tuhan. Dan kita mendengar penyembahan yang dalam tanda kutip sebenarnya nggak ada. Misalnya mungkin kita susah ya berandai-andai jadi Tuhan ya. Misalnya kita mendengar satu pujian dari teman. Ya, wah kerjaannya bagus nih, keren nih, gini. Sebagai manusia, sebenarnya kita tahu loh, mana yang benar-benar dia ngomongnya tulus, atau yang dia cuman ya lip service saja. Hanya untuk pengen didengar yang manis saja. Dengan yang tulus keluar dari hati. Itu berbeda. Kita pun tahu sebenarnya. Bagaimana dengan Tuhan. Dia pribadi yang bisa menembus sampai ke dalam hati kita. Malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran. Kita buka di Mazmur 54 ayat yang ke-6. Ya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Dan bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saya percaya kata-kata yang diucapkan Daud ini, itu bukan lip service. Dia bilang dengan rela hati. Karena aku tahu siapa Tuhan. Aku kenal siapa dia. Kembali lagi, penyembahan itu tidak bisa dipaksakan. Penyembahan itu kita harus kenal pribadi yang kita sembah. Ada satu kebenaran juga dari seorang hamba Tuhan yang saya dengar bahwa mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar mungkin tahu siapa hamba Tuhan ini. Dan dia bilang bahwa jika kita menjadi orang Kristen tanpa pengalaman jumpa dengan Tuhan, maka kita menjadi orang Kristen yang gagal. Setiap minggu kita datang, kita beri persembahan, kita beri perpuluhan, tapi kita tidak kenal siapa dia. Itu kita sudah gagal menjadi orang Kristen. Mari kita kenali Tuhan. Dia pribadi yang pengen banget memeluk setiap kita. Dia pribadi yang ingin banget setiap saat, setiap waktu dekat dengan kita. Ya. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan malam hari ini. Bagaimana sih supaya kita bisa menyembah dengan rela hati? Yang pertama, menyembah karena kagum akan Tuhan. Orang Kristen kalau udah lama jadi Kristen, dia udah gak kagum sama Tuhan. Dia udah menganggap Tuhan itu biasa. Ya terima kasih Tuhan, aku diberkati, anakku bisa sekolah, hidupku gak ada apa-apa, semuanya lancar-lancar, semuanya baik. Yes, apakah cuma sampai di situ? Kekaguman akan Tuhan itu udah hilang. Lama, lambat laun. Makin lama makin luntur. Tuhan itu bukan Allah yang ajaib lagi buat kita. Dia bukan Allah yang begitu wow gitu loh. Mempesona buat kita. Hati-hati.
Di mana hati kita sekarang? Kalau kita bisa menyembah dengan kagum, coba kita lihat ciptaan Tuhan deh. Ya, saya cari. Ya, ini kita memperumpamakan diri kita, manusia. Misalnya kita ini semut, misalnya kita ini semut. Misalnya kita ini semut, ya, dan luas dari bumi ini adalah lapangan sepak bola, misalnya. Jadi kita ini semut dan bumi itu sepak bola nih, lapangan sepak bola. Maka total lapangan sepak bola itu adalah 127.400 berjajar. Luas dari bumi. Dan kita ini semut. Lo bayangin. Kita semut, kita suruh ngejalanin semuanya itu. Luas bumi itu seperti itu. Kalau kita mau bayangkan secara gampang ya. Luas bumi itu wow. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah luas matahari itu 109 kali lebih luas dari bumi. Dan itu Tuhan semua yang ciptain. Tuhan semua yang ciptakan itu semua. Dan yang lebih dahsyat lagi. Bumi itu, matahari itu bukan yang terbesar. Ada jutaan bintang yang lebih besar dari matahari. Dan ukurannya bisa jutaan kali lebih besar dari matahari. Dan firman Tuhan katakan, bumi adalah tumpuan kakiku dan langit ini adalah tahtaku. Kita menyembah Allah yang bukan sembarangan. Malam hari ini cek hati kita. Kekaguman kita akan Tuhan. Apakah sudah luntur? Ya. Dan di kitab Ayub dikatakan bahwa ketika Tuhan memanggil satu-satu itu, semua bintang yang jumlahnya jutaan itu dipanggil. Dan Tuhan tahu namanya satu-satu. Keren. Mungkin kalau meneliti NASA atau apa, mungkin dia baru tahu sebagian. Tapi Tuhan sudah tahu semua nama bintang itu dan saat dipanggil semuanya hadir. Tidak ada yang gak hadir. Betapa Tuhan itu dahsyat sebenarnya. Nah, kalau Tuhan yang sedahsyat itu, yang sebesar itu hadir di tengah kita. Hadir dalam hidup kita. Kita mau ngapain? Kekaguman kita akan Tuhan itu terkadang sudah luntur. Ketemu masalah kecil aja kita udah, gimana ini? Waduh, aku harus ngapain ini? Tuhan, aku harus gimana ini? Ya Tuhan, saya tahu bahwa Dia adalah pribadi yang sabar, pribadi yang rendah hati. Dia masih mau mendengar setiap doa kita. Dan bahkan di rohnya itu tinggal dalam hati kita. Tidak tahukah kamu, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan roh Allah, Allah yang mana? Allah yang tadi. Itu diam di tengah-tengah kita. Allah yang sebesar itu, Allah yang setia, Allah yang menyertai kita setiap hari. Apakah kita gak mau menyembah Dia? Dia Allah yang dahsyat, Allah yang merelakan hidupnya buat kita. Yang Allah yang sebesar itu, Dia mau mengorbankan hidupnya buat kita. Apakah kita gak mau menyembah Dia? Oke.
Yang kedua, menyembah dengan pengertian yang benar. Malam hari ini kita akan baca ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, ini cerita yang luar biasa. Mereka sebelumnya ditangkap, dipukuli karena memberitakan nama Tuhan. Mereka bukan dalam kondisi yang baik-baik aja sebenarnya. Ya. Kadang kita datang kepada Tuhan di hari Minggu atau ibadah apapun, ya, kita cari, waduh, musiknya kok kayaknya kurang pas ya. Ini penyembahannya kok suaranya agak sedikit sember, aneh gitu, ya kan? Kadang seperti itu. Tapi malam hari ini, mari kita sadari, kita balik lagi, kita datang menyembah Dia. Ada musik, nggak ada musik. Saat hati kita terpaut pada Dia, itu udah segalanya. Paulus dan Silas, mau digebukin, mau diapain, nggak mungkin ada gitar di situ ya, nggak mungkin ada kecapi di situ. Saya yakin suara mereka juga udah gak karu-karuan. Karena sakit semua badannya. Karena mereka didera berkali-kali. Coba nanti di rumah dibaca. Mereka didera berkali-kali. Suara mereka juga mungkin udah habis. Ya. Tapi mereka tetap memuji Tuhan. Dahsyat ya. Tetap memuji Tuhan. Mereka tetap menaikkan pujian buat Tuhan. Ini yang sudah hilang dari anak-anak Tuhan sekarang ini. Ini yang hilang. Mereka kenal siapa Allahnya dan mereka memuji Tuhan. Saya nggak tahu apa pujian yang itu. Tapi saya rasa salah satu seruan hatinya mereka adalah, aku tetap mengasihimu Tuhan. Aku tetap mencintaimu Tuhan. Ya, saat kita di tengah masalah, tapi kita tetap fokus menyembah Dia. Kita menaikkan puji-pujian bagi Dia. Maka sorga bergoncang. Sorga bergoncang. Dan seluruh masalah di depan kita itu menjadi tanggung jawab sorga. Di cerita ini, bukan mereka lagi yang menghadapi. Tapi kuasa yang dari Maha Tinggi itu turun. Semua belenggu terlepas. Semua penjara terbuka. Tidak ada yang bisa menghalangi orang yang menyembah Tuhan. Saat hati kita menyembah Dia dengan fokus. Dengan rela hati kita naikkan syukur kita kepada Dia. Saya yakin dan percaya sorga akan bergoncang. Mendengar penyembahan yang seperti ini. Saya yakin Tuhan di tahtanya Dia juga stop semuanya. Saya mau dengar, ini ada lagu yang unik dan suara yang aku suka mendengarnya. Siapa di sini yang tahu bahwa musik itu masing-masing orang punya selera, benar? Masing-masing orang punya selera. Mau musiknya dangdut, mau musiknya rock, mau musiknya apapun. Tapi Tuhan juga punya selera. Selera Tuhan adalah mendengar orang-orang yang seperti ini. Hatinya ya, bukan jenis musiknya.
Ini selera Tuhan. Hati yang seperti ini, dia mau dengar. Dia semuanya stop. Saya mau dengar nih orang mau nyanyi apa. Dari situ, sorga bergoncang. Ini yang aku mau. Hatinya Tuhan gak tahan untuk tidak mengangkat nih orang. Paulus dan Silas. Sudah, jangan mereka yang menghadapi. Biar sorga yang turun tangan di tengah-tengah mereka. Ada satu ayat yang benar-benar dahsyat. Ada ayat yang benar-benar dahsyat. Kita buka di Habakuk 3 ayat 17. Habakuk 3 ayat 17. Malam hari ini kita akan banyak buka ayat. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sadari malam hari ini. Ini sebenarnya yang banyak hilang dari kita. Sekalipun gak ada semua Tuhan. Yang penting Engkau ada di sini. Teriakannya adalah seperti itu. Aku butuh cuman Tuhan aja. Hari ini gak ada ini, hari ini gak ada, semuanya gak ada. Besok mau makan apa kita gak tahu. Yang penting kita ada Tuhan di tengah-tengah kita. Itu cukup. Ya, itu cukup. Semuanya gak ada apa-apa. Aku akan tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Aku akan tetap menaikkan syukur pada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Oke. Poin yang terakhir. Ini yang sering saya sampaikan. Yaitu menyembah karena cinta. Ini sudah tidak bisa ditawar. Seseorang menyembah itu harus dengan rasa cinta. Gak bisa ditawar. Kalau kita lihat cerita di Matius pasal 14 ayat yang ketiga. Matius 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu kepada Yesus. Jadi Maria ini, ya, atau wanita ini, saat dia ketemu Yesus, dia bawa minyak yang mahal. Sudah pernah saya sampaikan bahwa minyak itu adalah upah 200 hari kerja. Dia kumpulkan. Saya nggak tahu berapa tahun dia kumpulkan itu. 200 hari kerja. Karena 200 dinar. Upah seorang sehari kerja itu 1 dinar. 200 hari kerja. Dan botolnya adalah botol pualam. Saat dia ketemu Yesus, dia sudah gak pikir ini barang berharga. Dia bilang, Yesus lebih berharga dari semuanya ini. Botol itu dipecahkan semua. Kenapa sih harus dipecahkan? Karena dia lihat sesuatu yang lebih berharga. Jauh lebih berharga dari apapun. Dia pecahkan ini dan buru-buru dia tuang itu. Untuk mengurapi Yesus. Dipecahkan semuanya. Karena buat dia gak ada yang penting. Jauh lebih penting dari Tuhan, gak ada.
Kita punya hari ini segalanya. Tapi ingat gak bahwa segalanya yang kita punya itu dari Tuhan. Tapi terkadang segala sesuatu yang kita punya, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu harta atau apapun, itu menarik kita pelan-pelan dari Tuhan. Ya, malam hari ini kita mau belajar dari Paulus di Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayat yang ke-8 ini menjadi perenungan kita. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau segala sesuatu levelnya masih sama dengan Tuhan di dalam hati kita, mohon maaf, Anda belum bisa dapat Kristus. Paulus bilang bahwa semuanya ini levelnya jauh lebih rendah daripada Tuhan. Semuanya ini sampah. Karena nantinya akan kita tinggal semuanya di sini. Yang selalu akan ada untuk selama-lamanya hanya Tuhan. Aku tinggalkan semuanya ini hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Dia, bukan yang lain. Ya, malam hari ini mari kita menyembah dengan hati yang tulus. Dengan rela hati. Tanpa semuanya itu dipaksakan dari hati kita. Tanpa dihafalkan. Karena Tuhan menyukai penyembahan yang seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini kami Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Kami kagum akan Engkau. Kau segala-galanya. Kau yang tidak berubah. Di dalam hidupku. Di dalam hatiku. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib itu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa.
mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada mulia. Dan saya undang untuk kita bangkit berdiri sama-sama katakan, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Mari pastikan malam hari ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita tahu bahwa Dia adalah pribadi yang penting. Dia pribadi yang jauh lebih tinggi dari apapun. Dia jauh lebih berharga dari apapun. Kami menyembah-Mu dengan tulus hati, Tuhan. Di tengah apapun yang kami sedang hadapi, di tengah apapun yang sedang kita alami, Engkau Allah yang besar. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum dengan lembut. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ya Tuhan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami melihat, Engkau lihat hati anak-anak-Mu yang menyembah-Mu malam hari ini. Hanya Engkau Yesus. We worship you God. Kami sembah Kau Tuhan. Kami
Kami percaya Tuhan, hatimu disenangkan malam hari ini. Karena hati kami menganggap Engkaulah yang terpenting. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih